Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan lanjutan film Casino Riders 1 yang berjudul Casino Riders 2. Film yang masih dibintangi oleh Andy Lau ini berkisah tentang seorang supir pribadi yang kemudian berusaha keras menjadi seorang pejudi handal demi bisa membalaskan dendam dari orang yang paling dia kasihi. Wah, kira-kira gimana ya keseruan kisahnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Sebuah legenda mengatakan bahwa sebelum Dewa Judi pensiun, dia sempat memberikan 2 batu giok saktinya kepada orang lain. Sialnya, cuma 1 batu giok lah yang akhirnya dikembalikan. Padahal batu giok itu bisa memanggil bantuan dewa untuk memenangkan judi. Pada suatu malam, di sebuah kapal tepi laut, Jacqueline terlihat sedang menyambut para tamu untuk bermain judi di kapalnya. Di dalam kapal, Paman Kei terlihat hendak mengetuk pintu kamarnya Andy Lau. Setelah Andy Lau keluar, Paman Kei melapor bahwa di meja judi sana ada orang curang yang selalu menang banyak. Lantas Andy Lau pun bergegas menuju meja itu. Mula-mula Andy Lau pura-pura jatuh sambil tak sengaja menabrak si penipu judi ini. Selepas itu Andy Lau menantangnya berduel judi dengan nilai taruhan yang sangat tinggi. Tentu saja si penipu menyetujuinya. Andy Lau memulainya dengan mengocok kartu-kartu remi itu secara lincah dan mempesona. Lalu dibagikanlah kartunya oleh Andy Lau untuk sang penipu dan juga untuk dirinya. Penipu sesumbar pasti bisa mendapatkan kartu as hingga menghasilkan kartu blackjack. Andy Lau sendiri hanya bisa mengacungkan jempolnya. Tapi naas, sang penipu kaget bukan main karena kartu-kartu yang dia selipkan di kantongnya sudah tidak ada kartu asnya sama sekali. Meski kaget karena kartu asnya hilang semua, tapi si penipu tetap berani bertaruh dengan 2 kartu rajanya yang bernilai 20. Ini mendekati kartu blackjack yang bernilai 21. Melihat kartu penipu yang cukup tinggi, maka Andy Lau mulai menunjukkan kartu-kartu miliknya. Ternyata Andy Lau sudah punya 4 kartu as yang bernilai 14. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Andy Lau mengambil kartunya secara acak, Andy Lau mendapatkan angka 7. Itu artinya kartu Andy Lau adalah blackjack karena 7 ditambah 14 adalah 21. Baru saja dikalahkan Andy Lau, Paman Fan sang pemilik kapal langsung mengusir si penipu ini dari tempatnya. Tak lupa Andy Lau juga menyuruhnya untuk membawa puluhan kartu asnya yang sempat Andy Lau curi saat tadi pura-pura menabrak si penipu. Keesokan paginya, Andy Lau terlihat sedang berlatih bersama Jacqueline pacarnya untuk mencari kartu blackjack dari lemparan-lemparan kartu secara acak. Semua ini Andy Lau lakukan demi mempersiapkan diri mengikuti lomba judi tingkat Asia yang diadakan 2 bulan lagi. Tak lama datanglah Paman Fan sambil ikut melempari kartu pada Andy Lau dan minta dibuatkan kartu Royal Flush. Andy Lau memang sudah sangat sigap dalam menangkap kartunya secara acak. Tapi sial, kartu terakhir yang Andy Lau tangkap adalah angka 9 yang berarti Andy Lau gagal mengumpulkan Royal Flush. Sebagai pensiunan pejudi handal, Paman Fan menasehati agar Andy Lau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena sebelum Andy Lau, Paman Fan pernah punya murid bernama Wong Kit yang dulu pernah menjuarai judi tingkat Asia. Tapi sayang, Wong Kit sekarang sedang dipenjara. Setelah Paman Fan berlalu pergi, Andy Lau kecewa pada diri sendiri yang belum bisa sejago Wong Kit pendahulunya. Lantas Andy Lau yang kesal membanting mejanya dan di saat inilah Andy Lau sukses mengambil kartu 10-nya. Seharusnya kartu itulah yang diambil Andy Lau saat tadi Paman Fan minta Royal Flush, bukannya kartu 9. Kemudian kita dibawa ke masa lalu, awal kisah kenapa Paman Fan jadi cacat dan Wong Kit seniornya jadi masuk penjara. Jadi pada suatu malam, Paman Fan mengajak ketiga muridnya untuk ikut berjudi ke rumahnya Yamato, orang Jepang yang kaya raya. Saat itu, Paman Fan yang duduk di belakang mulai menyusun persekongkolan bersama Wong Kit dan James agar bisa menang melawan Yamato di meja judi nantinya. Persekongkolan ini terpaksa dilakukan mengingat Yamato adalah orang yang sangat kejam terlebih jika sudah menang judi. Andy Lau sendiri tak diajak masuk ke dalam karena awalnya Andy Lau hanyalah supirnya Paman Fan. Singkat kisah, bermain judilah mereka bertiga bersama Yamato. Sialnya, James berkhianat dan keluar dari persekongkolan tadi setelah melihat kartu pegangannya berpeluang memenangkan uang yang banyak ini. Menyadari itu, Paman Fan langsung menutup kartunya, tanda bahwa Paman Fan tak melanjutkan pertaruhannya. Begitu pula dengan Yamato. Kini tinggal Wong Kit dan James lah yang bermain, di mana James disokong oleh Yamato sedangkan Wong Kit sudah pasti mewakili Paman Fan gurunya. Setelah mempertaruhkan banyak uang, James pun mulai mengintip kartunya yang tertutup. Begitu pula dengan Wong Kit yang mendapati kartunya adalah Ratu Keriting. Dengan penuh percaya diri, James menunjukkan kartunya yang tak lain adalah tuper dari Jack dan Ratu.
Sedangkan Wongkit ternyata berhasil mengumpulkan kartu flash alias 2 kartu sejenis yang mana kedudukannya jauh lebih tinggi ketimbang tupernya James. Sudah pasti James jadi kaget tak menyangkanya. Tak sampai di situ, Yamato yang berpihak pada James pun mulai ngomel-ngomel pada James. Akan tetapi James nekat melawan Yamato, bahkan James juga nekat menusuk perutnya sampai tewas. Menyadari James yang sudah kelewatan, maka Wongkit dan Paman Fan pun kabur dari sana. Beruntung Andilo juga keburu masuk ke dalam. Tapi sial, Andilo hanya bisa membawa kabur Paman Fan saja. Daripada mati terbunuh, Paman Fan nekat lompat ke pohon demi bisa melarikan diri. Nah, karena salah mendarat inilah kaki Paman Fan jadi patah dan tak pernah bisa sembuh lagi. Sementara itu, Wongkit yang dikeroyok akhirnya jatuh pingsan. Lalu James menyuruh kacungnya untuk menyandingkan Wongkit dengan mayatnya Yamato. Tak lupa pisaunya pun didekatkan dengan Wongkit. Seolah-olah Wongkit lah yang telah membunuh Yamato. Dan gara-gara fitnah inilah Wongkit akhirnya dipenjara oleh polisi. Kembali ke masa depan, Andilo selalu terlihat sangat merasa bersalah jika sedang mengingat peristiwa itu. Untungnya, Andilo punya Jacqueline yang setia menemaninya dan menghibur di kala gundah gulana. Di lain tempat, setelah sekian tahun lamanya, James pun berkunjung ke kapalnya Paman Fan entah apa tujuannya. Setibanya di dalam kapal, James langsung berterus terang bahwa James ingin membeli batu gioknya Dewa Judi dari Paman Fan. Mendengar itu, tentu saja Paman Fan membantah memilikinya. Namun James tetap yakin Paman Fan memilikinya lantaran Wongkit muridnya bisa jadi juara judi Asia berturut-turut. Ditambah lagi, James pernah mendengar Paman Fan mengakui memilikinya saat Paman Fan sedang mabuk. Sebelum berlalu pergi, James minta Paman Fan menemuinya besok sekaligus juga membawa batu gioknya. Keesokan harinya, sebelum menemui James, Paman Fan memberikan alamat Paman Gut sahabatnya kepada Andilo. Tujuannya agar Andilo mengantarkan koper hitam penting ini kepada Paman Gut. Usai menerima kopernya, Andilo sempat bertanya kenapa James menemuinya tadi malam. Paman Fan enggan menjawabnya karena yakin pasti nanti Andilo akan tahu dengan sendirinya. Dan Andilo pun mengantarkan kopernya bersama Jacqueline pacarnya. Singkat kisah, tibalah Andilo dan Jacqueline di sebuah gedung tempat di mana mereka akan ketemuan dengan Paman Gut. Lalu naiklah mereka berdua ke atas gedung dan langsung mencari-cari sosok Paman Gut. Namun karena tak bertemu, maka mereka memutuskan untuk menunggunya saja dulu. Di lain sisi, Paman Fan sudah sampai di sebuah kapal demi menemui James. Adapun pemilik kapal ini adalah Pao, pria kaya raya yang sangat bengis. Langsung saja James menawar batu gioknya sebesar 18 miliar rupiah. Di tengah pengorbanan Paman Kei, diam-diam Paman Fan yang panik hendak melarikan diri. Usai Paman Kei tewas, barulah James sadar dengan kaburnya Paman Fan. Kalau sudah dikeroyok begitu, sudah pasti Paman Fan bisa tertangkap dengan mudahnya. Kembali ke Andilo. Andilo dan Jacqueline tetap setia menunggu Paman Gut meski sudah sangat lama duduk di sana. Hingga pada akhirnya Jacqueline nekat membuka koper hitam itu. Nah, barulah Andilo sadar bahwa Paman Fan hanya ingin membuatnya menjauh dari James saja setelah mengetahui bahwa isi kopernya cuma 2 batang kayu belaka. Lantas kembalilah Andilo ke kapalnya Paman Fan untuk memastikan keadaannya. Sialnya, kapal Paman Fan sudah berantakan, tanda bahwa hal buruk sudah terjadi.
Lalu ditemukanlah jenazah Paman Van yang ternyata diceburkan ke dalam laut oleh kacungnya James. Sudah pasti Andilo merasa amat terpukul karena Paman Van sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Sementara itu, Wongkit yang baru saja bebas dari penjara langsung mengetahui kematian Paman Van gurunya dari berita duka yang terpampang di koran harian. Di malam harinya, Andilo dan Jacqueline terlihat masih di rumah duka menunggu orang-orang yang masih mau melayat. Tak lama, datanglah tamu yang sudah lama-lama ditunggu kehadirannya oleh Andilo. Dia adalah Wongkit, seniornya yang baru saja bebas dari penjara. Wongkit memberikan penghormatan terakhirnya kepada Paman Van, guru judinya. Kemudian Wongkit menghampiri Andilo demi menenangkannya. Jacqueline minta Wongkit untuk membalaskan dendam mereka kepada James. Akan tetapi Wongkit menolaknya karena Wongkit ingin berhenti dari dunia perjudian dan ingin fokus merawat putrinya yang masih bocil. Andilo sendiri cukup kecewa mendengar ucapan seniornya itu. Selepas melayat, Wongkit mengunjungi rumah mantan istrinya. Ternyata sang mantan sudah dinikahi oleh Pao, orang kaya yang ikut membunuh Paman Van di waktu itu. Tanpa banyak kata terucap, Wongkit langsung menanyakan putri sematawayangnya. Sang mantan bilang bahwa putrinya dia titipkan di rumah sepupunya Wongkit. Walhasil Wongkit pun bergegas menuju rumah sepupunya. Singkat kisah, tibalah Wongkit di rumah sepupunya yang dulu pernah memerankan tokoh kepala besi di film Shaolin Soccer-nya Stephen Chow. Istri sepupu yang nyinyir menyuruh Wongkit untuk segera mengambil putrinya yang selalu merepotkannya. Lantas, Wongkit pun langsung bergegas menengoknya. Akira, Akira, 你聽我講啊，入去睇佢搞乜鬼嘢？你老婆到佢度之後，冇人敢理佢啊，係人掂親佢都打，佢而家唔認得你係佢老豆㗎啦。欣欣，阿傑啊，幫我時間，係我老婆叫我咁做嘅。係咯係咯，嚟啦嚟啦，乜鬼嘢嚟晒我啦死鏟！你做咩鎖住佢啊？人嚟㗎！你有眼睇㗎啦，成日踩開車咁，冇講咁多啦，帶佢扯啦！Lalu diajak makan malamlah putrinya di sebuah restoran yang mahal. Sayangnya Putri masih merasa trauma dan takut dengan Wongkit ayah kandungnya itu. Akan tetapi saat Wongkit beranjak dari kursinya, Putri bergegas menghampirinya. Seakan-akan tak rela ditinggalkan lagi oleh ayahnya. Padahal Wongkit hanya mau ke toilet saja. Keesokan harinya, Wongkit yang bekerja jadi bartender terlihat membuatkan minuman untuk Monica, mantan pacarnya dulu. Sebagai mantan tangan kanannya Paman Van, Monica bilang bahwa Paman Van ingin Wongkit menyimpan warisan berharganya. Tapi sayang, Wongkit kelihatannya tak tertarik. Sebelum pergi, Monica memberikan sebuah kado untuk Wongkit yang sedang ulang tahun. Lepas itu, Monica pun berlalu pergi. Baru saja Monica pergi, tiba-tiba saja Pao dan para kacungnya datang juga ke sana. Tentu saja kedatangannya bukanlah kabar baik karena Pao langsung saja mengacaukan kelab malam ini. Bahkan Pao juga menculik putri sematawayangnya Wongkit. Hal ini dilakukan agar Wongkit mau menemui James dan bertanding judi ulang dengannya. Lalu dibawa kaburlah putri dari tempat kerjanya Wongkit. Setelah itu, Wongkit yang baru keluar dari kelab malam tiba-tiba didatangi oleh mantan istrinya. Sang mantan mengabarkan bahwa Andilo sedang dalam perjalanan menuju tempatnya James untuk balas dendam. Selain mengabarkan itu, sang mantan juga hendak memberikan sejumlah uang untuk si Wongkit. Sudah pasti Wongkit menolaknya karena yang terpenting baginya adalah keselamatan putri sematawayangnya. Sementara itu, Andilo yang baru masuk markasnya James langsung menghajar kacung-kacung penjaganya. Setibanya di dalam, Andilo minta James untuk melepaskan putri. Jika ingin putri dilepaskan, Pao menantang Andilo untuk berjudi melawan James dulu. Tapi jika kalah, Pao ingin Andilo pulang dari sini dengan telanjang tanpa busana. Dan Andilo pun menyanggupinya. Sebenarnya, James enggan menghadapi pejudi amatiran seperti Andilo yang dulunya cuma supir pribadi. Tapi karena kesetiakawanannya pada Wongkit, maka James pun sudi bermain dengannya.
Adapun permainannya sangatlah mudah, Andilo hanya perlu mencari kartu blackjack di antara kartu remi yang baru dibuka dari bungkusnya. Lalu saat Andilo hendak mencaplok kartu asnya, tiba-tiba saja James juga ikut bergerak ke situ. James meletakkan 2 kartu colongan tadi sambil melepaskan senyum manisnya pada Andilo. Sadar bahwa dirinya sudah kalah, maka Andilo membuka 2 kartunya James yang ternyata kartu as. Andilo sudah tahu bahwa dirinya sudah tak sempat lagi mengambil kartu as yang tersisa, karena James tadi menukarnya dengan kartu joker. Andilo mengakui bahwa dirinya kalah cepat dari James dan bersedia pulang dengan telanjang bulat. Di waktu yang sama, Wongkit juga datang ke sana. Wongkit ingin meminjamkan jaketnya, tapi Andilo menolaknya mentah-mentah. Sebagai pria sejati, Andilo rela menepati janjinya untuk pulang tanpa busana. Setelah Andilo dipecundangi, giliran Wongkit lah yang menghadap James. Wongkit sendiri ogah berjudi dan memohon putrinya dikembalikan. Tapi James tetap ingin tanding ulang judi sebab dulu pernah dikalahkan olehnya. Karena terus ditantang, maka Wongkit mengeluarkan pisau tajamnya untuk kemudian memotong tangan kanannya. Itu artinya Wongkit benar-benar ingin berhenti dari dunia perjudian, yang penting putrinya dikembalikan. Pau sendiri sampai heran melihatnya. Begitu pula James, mantan rekannya. Di lain sisi, saat Andilo yang sudah di luar sedang dipakaikan jaket oleh Jacqueline, tiba-tiba saja Putri keluar demi menghampiri mereka berdua. Sambil menangis, Putri melapor bahwa ayahnya telah memotong tangannya sendiri. Walhasil, Andilo pun bergegas menghampiri Wongkit. Andilo menggendong seniornya itu demi menuju rumah sakit terdekat. Beberapa hari telah berlalu, Wongkit dan Andilo kini bekerja menjadi karyawan restoran cepat saji. Sayangnya, karena saat itu Andilo mendapatkan pengunjung yang cerewet, maka Andilo pun langsung melampiaskan kemarahannya. Beruntung, Jacqueline sempat mencegahnya. Muak menjadi orang yang pura-pura ramah, Andilo pun memutuskan untuk berhenti saja dari pekerjaan ini. Usai Andilo pergi, datanglah Monica, mantan pacarnya Wongkit, demi mengantarkan Putri pulang dari sekolahannya. Melihat Jacqueline yang murung, Monica pun menghampirinya. Jacqueline memohon agar barang warisan Paman Van itu diserahkan pada Andilo saja, mengingat Andilo benar-benar merasa terpukul dengan kematian Paman Van. Untungnya, Monica mau menyanggupinya. Kemudian saat Andilo sedang asik-asik baca koran, Andilo melihat Monica dan Jacqueline yang mau keluar bareng. Sialnya, Kacung James terlihat ingin mengikuti mereka berdua. Walhasil, Andilo pun bergegas menyusul mereka. Di malam harinya, tibalah Monica dan Jacqueline di sebuah gedung kremasi tempat di mana abu Paman Van tersimpan. Setibanya di dalam, Jacqueline membuka pintu loker abunya Paman Van. Di waktu yang sama, Andilo datang juga ke sana. Lalu, Andilo yang penasaran bergegas melihat apa isi dari loker abunya Paman Van itu. Ternyata, Paman Van menyimpan batu giok dewa judinya bersama abu dirinya. Namun karena tahu sedang dibuntuti, maka Andilo mengajak mereka berdua untuk segera kabur dari sini. Demi mengelabui Kacung James, Andilo meminta agar mereka bertiga berpencar saja dulu. Akan tetapi, di tengah jalan, Jacqueline yang cinta mati pada Andilo meminta Monica untuk menghentikan mobilnya sekarang juga. Kalau sudah dipaksa begini, maka Monica pun menghentikan mobilnya. Monica membiarkan Jacqueline memakai mobilnya demi menyelamatkan Andilo. Sementara itu, Andilo yang mau kabur langsung dicegat oleh kacung-kacungnya James. Bahkan, Pau juga ikut mencegat Andilo. Langsung saja, Andilo melemparkan kotaknya Paman Van ke arahnya Pau. Padahal, batu gioknya sudah diamankan oleh Monica. Nah, di saat inilah Pau langsung mati seketika. Meski mobilnya nyemplung ke laut, tapi beruntung mereka masih bisa berenang-renang ke tepian yang tak lain adalah tambak ikan. Baru saja ke darat, mereka menyadari kedatangan kapal-kapalnya James yang diikuti oleh para kacungnya. Walhasil, Andilo pun membopong Jacqueline ke sebuah perahu agar Jacqueline bisa melarikan diri. Namun karena tak ingin Andilo mati terbunuh, maka Jacqueline sengaja membuat Andilo pingsan hingga jatuh ke perahunya. Dengan begitu, Jacqueline bisa menghadapi James beserta kacungnya sendirian, sedangkan Andilo yang pingsan bisa menjauh dari mara bahaya ini. Setibanya mereka di tambak ikan, Jacqueline langsung menembaki mereka semua meski pada dasarnya hal itu hanyalah kesia-siaan belaka. Pasalnya, Jacqueline akhirnya berhasil dibekuk juga oleh kacungnya James dan langsung dimasukkan ke dalam tambak ikan setelah tak mau memberitahukan di manakah Andilo berada. Di lain sisi, Andilo baru sadar dari pingsannya. Sudah bisa ditebak, Andilo langsung bergegas kembali ke tambak ikan tadi. Tujuannya tentu saja demi menyelamatkan Jacqueline yang dikeroyok. Setibanya di tambak, Andilo langsung bertarung hebat dengan para kacungnya James dihiasi dengan ledakan-ledakan api yang membara.
Sialnya, Andilo kewalahan hingga pada akhirnya mata Andilo dipukul oleh James menggunakan beling. Dan Andilo pun nyebur ke dalam tambak. Karena ledakan apinya semakin membesar, maka James dan para kacung pun memutuskan untuk kabur saja. Sementara itu, Andilo sudah tak bisa menolong Jacqueline lagi karena ternyata Jacqueline sudah tewas tenggelam. Meski begitu, Andilo tetap membawanya ke darat. Andilo yang sudah buta terus mencoba menyadarkan Jacqueline, tapi sudah pasti itu sia-sia belaka. Di lain tempat, Monica memberikan surat wasiat Paman Van pada Wong Kit yang berisi permohonannya agar membalaskan dendamnya pada si James. Tak hanya surat, Paman Van juga mewariskan batu giok dewa judinya untuk memasrahkan sepenuhnya pada Wong Kit. Wong Kit sendiri enggan memiliki batu yang memicu konflik ini, kemudian membuangnya jauh-jauh ke tengah laut. Usai membuang batu gioknya, Wong Kit dan Andilo yang buta mengikuti lomba judi tingkat Asia dan berharap bisa bertemu James di final. Andilo yang buta mengandalkan bisikan dari Monica saat berjudi di babak penyisihan. Sedangkan Wong Kit cukup mengandalkan satu tangan kirinya saja. Hingga pada akhirnya babak penyisihan itu pun selesai juga dan menyisakan Wong Kit, Andilo serta James ke babak final. Esok malam final judinya, seorang bandar bernama Peter diam-diam menawarkan uang besar pada Wong Kit agar mau mengalah saat berhadapan dengan James nantinya. Tak disangka Wong Kit si petahana juara Asia ini menerima sogokan itu. Adapun tujuan Peter adalah agar James jagoannya bisa menang saat berduel melawan Andilo si mantan supir itu. Singkat kisah, laga final pun dihelat juga. Sesuai dengan rencana, saat James menyodorkan taruhannya, Wong Kit langsung menutup kartunya tanda bahwa dia tak mau ikutan. Kejadian itu tak hanya sekali hingga membuat James jadi bingung. Dari kursi penonton, Peter mulai senyum-senyum karena James jagoannya pasti bisa dengan mudah menjuarai perlombaan ini. Barulah Wong Kit menaruhkan semua uangnya saat Wong Kit sadar bahwa kartunya sedang jelek semua. Ternyata benar kartu Wong Kit lah yang paling jelek di antara mereka bertiga. Sehingga Wong Kit dipersilahkan pergi oleh sang wasit. Usai Wong Kit tersingkir, wasit menyatakan bahwa kali ini sudah menginjak permainan terakhir. Itu artinya baik James maupun Andilo harus berani bertaruh karena kalau tidak maka akan dipastikan kalah. Meskipun buta, tapi insting Andilo masih tajam dengan meminta 10 kartu yang paling kiri dibiarkan saja. Lalu dibagikanlah kartu itu kepada mereka berdua. Andilo percaya diri bisa menang dan bertaruh menggunakan seluruh uang yang dia miliki. Peter sendiri terlihat mulai ragu sekarang. Mau tidak mau James harus ikut karena kalau tidak maka James dipastikan tak menjuarai judi Asia ini. Adapun 4 kartu Andilo adalah kartu As 3, 4, 5 keriting yang berpeluang menjadi straight flush, kartu tertinggi nomor 2 di judi poker. Sementara kartunya James hanyalah tuper belaka. Bahkan kemungkinan terbaiknya saja adalah full house, yang mana itu masih 2 tingkat di bawahnya straight flushnya Andilo. Demi membuat James ikut bertaruh, maka Andilo pun nekat mempertaruhkan giok dewa judinya juga pada si James. Melihat batu giok idamannya itu, James yang cerdik memutuskan untuk mundur dari lomba ini dan berniat untuk mencurinya saja di luar nanti, lepas itu menghabisi nyawanya Andilo. 條友咁同我賭命真係贏梗，轉頭懟冧你好過。我唔去。上屆賭王自動棄權。吊起唔信啊？咁冇意思嘅？ James sudah yakin untuk mengalah meski sebenarnya kartu James adalah full house yang berpeluang menang jika kartu Andilo bukanlah straight flush. Sial bagi James karena ternyata kartu Andilo yang tertutup bukanlah 2 keriting. Sebenarnya jika James tak menyerah maka James lah yang jadi juaranya dan mendapatkan batu gioknya. 估唔到50蚊喺街邊買嘅肉牌，可以贏到亞洲賭王嘅4000萬。 Wong Kit sendiri merasa puas melihat juniornya itu bisa membalaskan dendamnya Paman Van. Selepas pertandingan, Wong Kit sengaja memeluk James dengan akrabnya di depan Peter agar memberi kesan bahwa James memang sengaja mengalah demi memenangkan Andilo juniornya. Walhasil, Peter yang kesal pun menyuruh kacungnya untuk membunuh James yang dianggapnya sudah berkhianat.
Setelah menjuarai judi tingkat Asia itu, Andilo disuruh mengasingkan diri saja oleh Wong Kit agar tak diincar oleh Peter, pemodalnya James. Dan Andilo pun pergi naik kapal. Selepas mengantar kepergian Andilo, Wong Kit yang berniat menjemput putrinya dari sekolahan tiba-tiba ditembaki oleh kacungnya Peter. Tak lama kemudian datanglah mobilnya Monica yang baru saja menjemput putrinya Wong Kit. Lantas Wong Kit yang sekarat pun naik ke dalam mobilnya. Monica sendiri merasa sedih dengan kondisi Wong Kit yang sangat memprihatinkan ini. Dan film pun berakhir. 爸爸好攰，想瞌一陣。好啊，我唔阻住你。 Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Casino Raiders. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah!